Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang integral substitusi dan integral tentu. Jadi ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya ya. Jadi integral substitusi ini memiliki cara penyelesaian menggunakan pemisalan. Jadi berbeda dengan integral yang sebelumnya. Nah, untuk bentuk umumnya dari integral substitusi itu adalah integral fu dikali du per dx dikali du. Nah, du per dx itu merupakan turunan dari fungsi fu-nya. Kita langsung saja masuk ke contoh. Integral x plus 1 dikali x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 4. Nah, kita harus memisalkan dulu. Di sini yang kita misalkan itu adalah yang x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, itu kita misalkan u. Berarti kita harus mencari turunannya, yaitu du-nya. Turunannya itu adalah 2x plus 2. Karena di situ yang dibutuhkan dx, maka kita harus mencari dx. Bisa kita dapatkan dx-nya adalah du per 2x plus 2. Jadi tinggal dibagikan ke bawah. Kemudian integralnya u pangkat 4, dx-nya kita ganti yang sudah kita temukan, yaitu du per 2x plus 2. Jadi fungsi integralnya berubah menjadi du. Salah satu ciri substitusi itu adalah bisa dicoret. Jadi 2x plus 2 ini kita faktorkan dulu, 2-nya kita keluarkan, sehingga x plus 1-nya bisa dicoret dengan x plus 1 yang ada di atas. 2-nya ini merupakan konstanta, jadi boleh keluar dari integral. Maka setengah integral u pangkat 4 du. Nah, setelah kita dapatkan bentuk ini, kemudian kita integralkan secara biasa menggunakan cara yang ada di video saya sebelumnya. Jadi integralnya u pangkat 4 yaitu adalah 1/5 u pangkat 5 plus c. Kemudian kita kalikan menjadi 1/10 x kuadrat plus 2x plus 1 pangkat 5 plus c. Kemudian soal yang nomor 2. Integral x plus 2 dikali x kuadrat plus 4x min 1 pangkat 8 dx. Nah, kalau tadi cara 1, ini cara 2-nya. Cara 2-nya ini lebih cepat, tapi kalian juga harus memahami dulu dasar dari cara 1. Jadi konsepnya cara yang kedua itu adalah langsung menurunkan fungsi yang pangkatnya paling tinggi. Nah, di sini fungsinya adalah x kuadrat plus 4x min 1. Nah, ini yang kita turunkan menjadi 2x plus 4. Kemudian kita faktorkan langsung. Jadi 2-nya langsung keluar. Nah, ini bisa langsung kita coret. Jadi kita tidak perlu menulis permisalan, namun sebenarnya kita sudah paham cara permisalannya. Jadi ini menyingkat sedikit penulisan untuk menentukan integralnya. Maka akan didapatkan integralnya itu adalah 1/18 u pangkat 9. Nah, u-nya itu adalah x kuadrat plus 4x min 1 plus c. Ini adalah hasilnya. Jadi intinya substitusi itu yang diubah atau yang dimisalkan itu yang pangkatnya lebih tinggi dari fungsi yang lain. Nah, kemudian cirinya juga bisa dicoret. Nah, jadi ini merupakan ciri-ciri kapan kita akan menggunakan integral substitusi maupun integral biasa. Jadi kalian harus bisa membedakan kapan menggunakan substitusi dan kapan menggunakan integral yang menggunakan rumus dasar. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Integral 8 akar pangkat 3 dari 3x plus 1 dx. Nah, di sini 8-nya boleh kita pindahkan dulu ke depan. Jadi tidak usah diikutkan integral, maka kita tinggal mencari integral akar 3 dari 3x plus 1. Nah, ini kita misalkan u, kemudian dx-nya kita harus ubah ke du. Maka u-nya itu adalah 3x plus 1, turunannya itu adalah 3. Dari sini kita menemukan dx-nya itu adalah 1/3-nya du dengan cara kali silang ya. Karena yang dicari adalah dx.
Kemudian akan ketemu U pangkat sepertiga dikali sepertiga DU. Nah, sepertiganya ini juga bisa keluar, jadi 8/3. Maka hasil integralnya 8/3 dikali 1/1 ditambah 1. Nah, sepertiga ditambah 1 itu adalah 4/3. Karena posisinya di penyebut, jika kita ubah ke atas maka menjadi 3/4. Kemudian kita sederhanakan, didapatkan 2 U dikali akar pangkat 3 dari U. Nah, bisa kita tulis seperti yang ada pada layar, 6x plus 2 akar pangkat 3, 3x plus 1 plus C. Kita masuk ke contoh yang keempat, min 16 per akar pangkat 3 dari 4x min 1. Nah, min 16-nya kita keluarkan dulu, kemudian akarnya kita naikkan ke atas, kemudian kita masukkan ke permisalan. Jika kalian menggunakan cara 1, jika kalian masih bingung menggunakan cara cepatnya, boleh pakai permisalan dulu. Di sini saya langsung menurunkan fungsinya dari 4x min 1 menjadi 4, kemudian saya sederhanakan menjadi min 4 dikali 3/2 U pangkat 2/3. Kemudian kita dapatkan min 6 akar pangkat 3 dari 4x min 1 kuadrat plus C. Selanjutnya kita masuk ke integral tentu. Jadi integral tentu ini terdapat batas-batasnya, yaitu batas atas dan batas bawah. Untuk penulisannya silakan dilihat di layar. Integral A sampai B fx dx. Maka nanti kita substitusikan menjadi FB min FA. Kita langsung saja masuk ke contoh, integral dari 4x plus 3 dx. Nah, ini langsung kita integralkan menjadi 2x kuadrat plus 3x. Kemudian kita masukkan batasnya 2 dan 4. Nah, di mana C-nya? Karena sebelumnya harus ada plus C ya. C-nya di sini akan habis karena rumus dari integral tentu itu adalah negatif, FB min FA. Maka nanti adalah C min C, maka C-nya habis. Jadi langsung kita substitusikan. Kemudian kita substitusikan X-nya 4, lalu dikurangi X-nya kita substitusikan 2, maka akan didapatkan hasil integralnya itu adalah 30. Kita akan masuk ke sifat-sifat dari integral tentu. Jadi diperhatikan, untuk sifat yang pertama, integral A dari A fx dx hasilnya pasti 0, karena FA kurangi FA, hasilnya 0. Kemudian yang kedua, integral dari A sampai B itu sama aja dengan min integral dari B sampai A. Jadi batasnya dibalik ya. Kemudian kalau integral ada konstanta, maka konstantanya boleh ke depan. Kemudian yang keempat, integral A sampai B fx ditambah atau dikurangi gx, maka bisa kita pisah seperti rumusnya dari integral tentu. Nah, yang kelima ini batasnya itu adalah A sampai C, maka kita bisa pecah menjadi A sampai B ditambah B sampai C. Nah, jadi bisa dilihat, bisa kita pecah seperti pada di layar. Contohnya, jika A-nya 2, C-nya 5, maka bisa kita ubah menjadi 2 sampai 3 ditambah 3 sampai 5, atau 2 sampai 4 ditambah 4 sampai 5, dengan syarat B-nya di antara A sampai C. Kita langsung saja ke contoh soal. Tentukan nilai P dari integral yang diketahui. Nah, di sini kita tinggal mengintegralkannya saja. Jadi 4x plus P ini kita integralkan seperti biasa. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya, yaitu 3 dan min 1.
Kemudian kita sederhanakan, kita kelompokkan. Di sini kita akan memperoleh nilai P-nya itu adalah min 2. Kemudian contoh yang kedua, tentukan nilai A yang memenuhi dari integral yang diketahui. Jadi batasnya ini salah satunya tidak diketahui, kita harus mencari batasnya. Maka kita tinggal mensubstitusikan seperti biasa integralnya. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya. Langkahnya sama, kita substitusikan seperti biasa. Kemudian di sini kita mendapati persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat berarti kita harus memfaktorkannya. Maka nanti akan ketemu nilai A-nya itu adalah A sama dengan 1 atau A sama dengan 4. Kemudian contoh yang ketiga, nilai dari integral min 6 sampai min 4 x plus 5 pangkat 6 dx. Nah, ini merupakan integral substitusi. Jadi kita harus tulis permisalannya dulu. U-nya itu adalah x plus 5. Kemudian kita dapati dx-nya itu adalah du. Nah, bedanya kita harus mencari batas-batasnya yang baru, karena dx-nya berubah jadi du. Maka x-nya kita substitusikan ke fungsi. Batas yang bawah, batas x-nya kita substitusikan ke fungsi integrannya. Akan didapati U1-nya itu adalah min 1. Kemudian batas atasnya pun juga sama, kita harus mensubstitusikan ke fungsi integrannya. Didapati batasnya 1. Jadi integral yang baru itu adalah integral batasnya min 1 sampai 1 U pangkat 6 du. Nah, di sini hati-hati, batasnya pun ikut berubah karena dx-nya diganti du, fungsinya berubah. Kita integralkan seperti biasa. Akan didapatkan 6/7 dikurangi 4/7, hasilnya adalah 2/7. Kemudian contoh soal yang terakhir, jika ada integral 1 sampai 4 itu adalah 6, kemudian kita diminta untuk mencari integral dari 1 sampai 4, fungsinya adalah f 5 min x. Nah, ini pun juga substitusi. Kita harus memisalkan U-nya itu adalah 5 min x. Maka kita dapatkan dx-nya itu adalah min du. Setelah kita dapatkan ini, kita juga harus mencari batasnya. Kita substitusikan batas-batasnya ke fungsinya, ke fungsi permisalannya, yaitu 5 min x. Ketika batas bawahnya 1, U1-nya akan didapatkan 4. Ketika batas bawahnya x-nya sama dengan 4, dapatkan batas atasnya 1. Jadi integralnya akan berubah dari 4 menuju 1. Fu dx-nya kita ganti min du. Nah, di sini hati-hati, min-nya itu kita taruh di depan, min du-nya itu kita taruh di depan. Nah, karena kita mempunyai data hanya batasnya 1 sampai 4, maka ini bisa kita balik menggunakan sifat-sifat integral. Jadi, dari 4 sampai 1 menjadi 1 sampai 4. Kita balik ya, menjadi negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Didapatkan hasil akhirnya integral 1 sampai 4 fu du-nya adalah 6 sesuai data yang diketahui. Oke, cukup sekian untuk pembahasan integral substitusi dan integral tentu. Jadi kalian harus mempelajari dulu dasar-dasarnya, kemudian banyak-banyak latihan soal untuk mengerjakan integral. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.